Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin diri, perkenalkan nama saya Nur Karimah Syaftianti Ningrum Fauji Putri dengan NIM 2511111220012 dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran tentang anatomi regiofasialis dengan dosen pengampu Dr. Oxki Iliandri, Magister Kesehatan. Baik, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu anatomi regiofasialis. Jadi anatomi regiofasialis itu adalah cabang anatomi yang mempelajari struktur, susunan, dan hubungan berbagai jaringan penyusun daerah wajah atau fasias yang meliputi kulit, jaringan subkutan, lalu ada otot mimik, tulang wajah, pembuluh darah, saraf, serta kelenjar yang terdapat pada area wajah. Lalu ada regiofasialis berperan penting dalam ekspresi wajah, fungsi sensorik dan juga motorik, pengunyahan bicara serta proteksi organ indera. Sehingga pemahaman anatominya sangat krusial dalam praktik klinis khususnya di bidang kedokteran gigi. Baik, jadi pada anatomi regiofasialis sendiri secara anatomis itu daerahnya dibagi menjadi regiocapitis dan juga regiofasialis. Jadi di regiocapitis itu ada 4 macam, yaitu regiofrontalis, regioparietalis, lalu ada regiotemporalis, lalu ada regiooccipitalis. Lalu di regiofasialis sendiri itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada bagian medial dan ada bagian lateralis. Jadi pada bagian medial sendiri itu ada regio orbitalis, lalu ada regio nasalis, lalu ada regio oralis, dan terakhir itu ada regio mentalis. Sedangkan di bagian lateral sendiri itu ada regio infraorbitalis, lalu ada regio bucalis, lalu ada regio parotidiomasterica. Baik, jadi otot-otot regiofasia dan capitis sendiri itu, otot ini biasa juga disebut dengan otot mimik. Dan ciri-cirinya itu terletak sangat superficial, lalu berorigo pada tulang, berinsisionya ke kulit, dan persarafannya itu oleh nervus ketujuh atau nervus facialis. Oke, lanjut. Lalu ada pembagian otot mimik. Jadi pembagian otot mimik itu dibagi menjadi 5, yaitu ada otot scalp, lalu ada otot-otot ekstrintik telinga, lalu ada otot-otot mata, selanjutnya ada otot-otot hidung, dan terakhir itu ada otot-otot mulut. Baik, kita akan membahas tentang Galea aponeurotica. Jadi pada Galea aponeurotica ventral di antara musculus frontalis, lalu lateral bergabung dengan fasias temporalis, lalu selanjutnya dorsalnya itu melekat di musculus occipitalis atau bispecific itu di linea nuchia superior. Lanjut kita beralih ke otot-otot ekstrinsik telinga atau auricle. Jadi terdapat 3 otot yang ada pada ekstrinsik telinga atau auricle, yaitu ada musculus auricularis anterior yang berorigo pada fascia temporalis, lalu ada musculus auricularis superior yang berorigo pada fascia temporalis dan Galea aponeurotica. Lalu ada musculus auricularis posterior yang berorigo pada processus mastoideus dan insisusnya itu pada cartilago auricle. Oke, lanjut kita membahas tentang otot-otot sekitar mata. Jadi otot-otot di sekitar mata itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu musculus orbicularis oculi, lalu ada musculus corrugator superciliaris. Jadi pada musculus orbicularis oculi sendiri itu dibagi menjadi 3 bagian lagi, yaitu ada pars orbitalis, lalu ada pars palpebralis, lalu ada pars lacrimalis. Dan pada bagian-bagian pada musculus orbicularis oculi sendiri itu ada fungsinya. Jadi fungsinya itu pada bagian pars orbitalis itu untuk melindungi mata dari trauma atau cahaya yang berlebihan. Lalu pada pars
palpebralis itu palpebranya menutup secara perlahan-lahan. Lalu untuk pars lacrimalis itu dilatihnya sulcus lacrimalis. Baik, lalu kita berganti pada otot-otot yang ada di hidung. Jadi otot-otot yang ada di hidung itu ada 3 juga, yaitu musculus procerus yang origonya pada os nasalis, insisurnya pada kulit antara kedua alis mata. Lalu ada musculus compressor naris, origonya itu di fossa canina, lalu insisurnya kulit di atasnya yang berfungsi juga untuk menyempitkan nares. Lalu ada musculus dilatator naris yang origonya itu pada os maxilla, lalu insisor pada ala nasi. Oke, kita lanjut lagi membahas tentang otot-otot yang ada di mulut, yaitu musculus orbicularis yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang melekat pada bibir atas dan yang melekat pada bibir bawah. Jadi pada yang melekat pada bibir bawah itu ada musculus levator labii superior yang origonya di os maxilla dan os zygomaticus, lalu insisurnya pada kulit bibir atas. Sedangkan ada juga musculus levator labii lacunaceae yang origonya itu ada di os maxilla juga, bagian sudut mata dan medial. Insisurnya itu ada di kulit bibir atas. Lalu ada musculus zygomaticus minor yang origonya itu pada os zygomaticus dan insisurnya pada kulit bibir atas. Lalu yang melekat pada bibir bawah itu ada musculus depressor labii inferior yang origonya di lineal oblique mandibula, yang insisurnya itu di kulit bibir bawah. Lalu ada musculus mentalis yang origonya itu juga di alveolaris incisivus dan insisor kulit dagu. Dan untuk musculus buccinatus sendiri itu origonya ada pada processus alveolus maxilla et mandibula, trapepetirogamandibula, insisurnya itu pada musculus orbicularis oris. Oke, kita lanjut untuk otot selanjutnya itu yaitu ada otot yang melekat pada sudut mulut. Jadi pada sudut mulut itu dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada musculus zygomaticus major yang origo itu pada os zygomaticus, lalu ada dan insisurnya itu pada kulit sudut mulut. Lalu ada musculus levator anguli oris yang origo itu pada fossa canina, insisurnya itu pada kulit sudut mulut. Lalu musculus depressor anguli oris yang origonya di linea oblique mandibula, yang insisurnya itu ada di kulit sudut mulut juga. Lalu ada musculus risorius yang origonya itu ada di fascia parietedia, yang insisurnya itu ada di kulit sudut mulut. Baik, selanjutnya kita akan membahas otot-otot pengunyahan. Jadi otot pengunyahan sendiri itu ada 4 macam, yaitu ada musculus masseter, lalu ada musculus temporalis, selanjutnya ada musculus peritogoideus medialis, dan selanjutnya lagi ada musculus peritogoideus lateralis. Baik, yang pertama kita akan bahas itu si musculus masseter. Jadi musculus masseter itu dibedakan menjadi 2 lapisan, yaitu pada lapisan superficial itu origonya pada processus zygomaticus osis maxilla, 2/3 ventralnya dari tepi caudal arcus zygomaticus, lalu insersornya pada tuberositas masterica. Lalu untuk lapisan profundusnya itu origonya 1/3 dorsal dari tepi caudal arcus zygomaticus, lalu insisurnya itu ada di 1/2 dari cornea ramus mandibula. Baik, kita lanjut ke musculus temporalis. Jadi musculus temporalis itu bentuknya itu berbentuk seperti kipas dan origonya itu di fossa temporalis, caudal dan renal temporalis inferior dan fascia temporalis profundus. Dan insisusnya itu ada pada processus coronoideus tapi venter ramus mandibula. Oke, kita lanjut.
kita lanjut ke musculus pterygoideus medialis. Jadi musculus pterygoideus medialis itu mempunyai dua caput. Caput pertama itu ada caput superficial yang origonya itu di lamina laterals processor pterygoideus, lalu dan processor primidalis osis palatini. Lalu untuk caput yang kedua itu ada caput profundus yang origonya itu di processor piramidalis osis palatini dan tuber maxilla. Untuk insisornya itu di tuberositas pterygoidea. Lalu kita lanjut ke musculus pterygoideus lateralis. Jadi musculus pterygoideus lateralis itu juga memiliki dua caput. Dua caputnya itu ada caput superior yang beririgen di facies infratemporalis dan crista infratemporalis. Lalu yang caput kedua itu yaitu caput inferior origofacies lateralis lamina lateralis processus pterygoideus. Lalu incisor itu ada di sebagian kapsula dan diskus articularis, dan sebagiannya lagi itu di fovea pterygoidea. Selanjutnya ada arterialisasi dari regio faciae dan capitis, yaitu ada arteri facialis bagi menjadi arteri labialis inferior, arteri labialis superior, arteri nasalis, lateralis, arteri angularis. Lalu ada arteri tempora superficialis yang dibagi menjadi ramus frontalis, ramus parietalis, lalu ada arteri infraorbitalis dan juga arteri mentalis. Selanjutnya kita akan membahas vena regio dari facies dan capitis itu sendiri, yaitu ada enam macam, yaitu ada vena facialis, lalu ada vena supraorbitalis, selanjutnya juga vena supratrochlearis, lalu ada vena retromandibularis, selanjutnya ada plexus venosus pterygoideus dan vena auricularis posterior. Lalu saya akan menambahkan tentang aliran limfanya juga. Jadi pada aliran limfanya itu ada limf auricularis post dari regio temporalis front, cranial auricular, dorsal meatus acutus externus ke inferior cervicalis ke inferior. Lalu di limf auricularis anterior itu ada dari lateral auricula sampai ke regula temporalis ke cervicalis processus superior. Lalu ada ke limf parotideus, yaitu papilanya superior et inferior, regio von et temporalis dorsal palatum ke cervicalis processus superior. Lalu pada lun submaxillarisnya itu dari bibir, tepi lateral hidung bibir atas, tepi bibir bawah, lalu margo lateral lidah dan gingiva ke cervicalis processus superior. Lalu kita akan membahas ke bagian sarafnya, yaitu ada nervus trigeminus. Jadi pada nervus trigeminus itu dibagi menjadi dua somato. Jadi pada trigeminus itu ada dua somato. Jadi ada somatosensoris dan juga somatomotoris. Jadi pada somatosensoris itu terdapat di kulit regiofacies capitis superior vertex, lalu mukosanya di dinding cavum nasi, sinus paranasalis dan mukosa tuba estuci. Dan mukosa ada juga di mukosa lidah bagian ventral, auricle sebagian meatus acuticus externus, dan gigi atas dan bawah. Lalu untuk somatomotoris itu terdapat di otot-otot pengunyahan seperti otot musculus masseter tadi, lalu pada otot dasar mulut, otot tensor veli palatini, dan juga musculus tensor timpani. Oke, jadi kita akan membahas percabangan dari nervus trigeminus. Jadi pada cabang nervus trigeminus itu dibagi menjadi dua,
yaitu eh, jadi kita akan membahas tentang cabang dari nervus trigeminus. Selanjutnya kita akan membahas percabang dari nervus trigeminus. Jadi pada cabang nervus trigeminus itu ada nervus ophthalmicus, lalu ada nervus lacrimalis mensyarafi, yang ada tiga, yaitu gland lacrimalis, conjunctiva, dan kulit papilla superior. Lalu ada nervus frontalis yang cabang itu di surpa orbitalis dan juga infraorbitalis. Selanjutnya ada nervus nasociliaris yang cabangnya itu di ramus comunicans dan nervus infratrochlearis, dan nervus nasociliaris dan nervus ethmoidalis anterior. Selanjutnya kita akan membahas tentang di nervus maxillaris, itu ada ramus meningus, ramus comunicans, nervus alveolus superior posterior, lalu ada nervus zygomaticus yang cabangnya itu di ramus zygomatico temporalis dan di ramus zygomaticus facialis. Selanjutnya ada nervus infraorbitalis yang cabangnya di ramus palpebralis inferior, lalu di ramus lansalis, di ramus labialis superior, dan cabangnya di dalam nakalis infraorbitalis, dan nervus alveolus superior medius et anterior, dan nervus mandibula itu di divisi anterior dan divisi posterior. Oke, baik, kita akan membahas tentang nervus di mandibularis. Jadi nervus mandibularis itu dibagi menjadi dua divisi, yaitu divisi anterior dan juga divisi posterior. Jadi pada divisi anterior sendiri itu ada nervus buccalis, itu pada kulit regiobuccalis dan mukosa bukal dan gingiva. Dan lalu ada nervus mastericus, lalu ada nervus temporalis profundus, lalu ada ramus muscularis, yaitu dengan musculus petrigonidalis lateral. Lalu pada divisi posterior sendiri itu ada nervus auriculatemporalis dan nervus lingualis, dan itu tersebut pada dorsum lingua bersama nervus chorda tympani dan secretomotoric gland submandibularis dan gland sublingualis serabut sensoris untuk mukosa gingiva, cavum oris, mukosa lidah ventral dari sulcus terminalis. Lalu ada nervus alveol inferior yang itu pada nervus mylohyoid, nervus dentalis inferior dan ramus gingivalis. Selanjutnya ada nervus mentalis. Oke, kita akan membahas tentang nervus ke-7, yaitu nervus facialis. Jadi nervus facialis itu nukleus di mandibula oblongata, sebagian besar otot-otot mimik, sebagian kecilnya itu nervus intermedius, tersebut bagian ventral, sulcus terminalis, lingu, dan saliva, palpum, dan cavum nasi. Dan cabang yang di dalam kanalis facialis itu ada nervus petrosus superior major, secretomotoric, kelompok lacrimalis, dan pada cavum tympani. Dan ada ramus comunicans. Selanjutnya ada nervus petrosus externus, dan selanjutnya ada nervus tapedeus. Lanjut, kita akan membahas tentang cabang yang ada di luar kanalis facialis. Jadi cabang yang ada di luar kanalis facialis itu ada nervus chorda tympani, sebutnya 2/3, ventral lidah, palatum mole, secretomotoric, gland submandibularis, dan gland sublingualis dan lingualis. Dan untuk ramus, lalu ada ramus muscularis, yaitu pada musculus stylohyoid, musculus disgastricus, vena posterior, seluruh otot mimik. Lalu ada ramus comunicans yang berhubungan dengan
nervus ke-9 dan nervus ke-10, dan nervus auriculotemporalis dan nervus occipitalis minor et major. Lalu ada nervus auricularis posterior dan cabang terminal. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang glandula salivaris, yaitu ada glandula parotis, glandula submandibularis, dan glandula sublingualis. Glandula terbesar atau glandula parotis merupakan glandula terbesar antara glandula yang lain. Warnanya berwarna kuning, permukaannya tidak rata, terdiri dari robuli, tipenya serus, terletak di fossa retromandibularis, ductus paretidicus 5 cm, muara ke vestibulum oris setinggi molar pertama atas. Lalu untuk struktur dalam itu ada nervus facialis, vena temporalis superior, vena maxillaris inferior, dan arteri carotis externus. Disarafi oleh nervus facialis dan serat postganglioner nervus auriculotemporalis. Oke, lalu selanjutnya itu kita akan membahas tentang glandula submandibularis. Jadi untuk glandula submandibularis itu campur untuk dan ductus Waltoni, terus terdiri juga dari 3 permukaan. Jadi permukaan pertama itu adalah facies anterior. Jadi di facies anterior itu tertutup kulit musculopalatisma, dan ada facies coli superior. Lalu untuk bagian yang kedua itu ada facies lateralis, yaitu yang berhadapan dengan fossa submandibularis dan musculus pterygoideus lateralis. Lalu ada facies medialis yang berhadapan dengan musculus mylohyoid. Lalu kita lanjut ke kelenjar lainnya, yaitu ada glandula sublingualis. Jadi glandula sublingualis ini termasuk dengan kelompok saliva terkecil ya. Jadi itu teksturnya itu mukus. Lalu saluran keluarnya itu ada bermuara ke ductus submandibularis, lalu bermuara langsung juga ke plica sublingualis melalui ductus subfini, dan dia ini memiliki 4 facies, yaitu ada facies anterior, lalu ada facies inferior, dan facies medialis, dan facies lateralis. Jadi pada facies anterior ini tuh berbatasan dengan mucosa cavum oris. Sedangkan untuk facies inferior itu dengan musculus mylohyoid. Sedangkan untuk facies medialis sendiri itu di musculus genioglossus, dan facies lateralis itu di fossa sublingualis. Lalu kita akan membahas tentang musculus suprahyoid. Jadi musculus suprahyoid itu dibagi menjadi 4, yaitu ada musculus disgastricus, lalu ada musculus stylohyoid, lalu ada musculus mylohyoid, lalu ada musculus geniohyoid. Baik, jadi kita akan membahas dulu ya tentang musculus digastricus. Jadi pada musculus digastricus itu terdapat 2 venter, yaitu ada anterior dan posterior, dihubungkan dengan intermediate tendon. Lalu dia juga venter anterior itu dari fossa digastrica ke os hyoid dan disarapi oleh cabang nervus mandibularis. Dan untuk venter posteriornya itu dari os hyoid ke incisura mastoidea yang disarafi oleh cabang nervus facialis. Dan intermediate tendonnya itu terikat pada cornumaeus osioid oleh jaringan aponeurotika, dan fungsinya itu untuk memfiksasi osioid pada saat pengunyahan.
Oke, selanjutnya kita akan membahas ke musculus stylohyoid. Jadi pada musculus stylohyoid, origonya itu pada processus styloideus dengan incisor pada os hyoid antara corpus dan juga conum maius. Inervasinya itu oleh cabang nervus ke-7 dengan fungsi fiksasi os hyoid. Selanjutnya kita akan membahas ke musculus mylohyoid. Jadi musculus mylohyoid ini terletak karena itu dari disgastricus venter anterior dan membentuk dasar mulut yang disebut dengan diafragma oris. Dan origonya itu terdapat di linea mylohyoidea dan insisornya itu pada raffe mediana os hyoid. Dan inervasinya itu pada nervus mylohyoid dengan fungsi fiksasi os hyoid. Oke, kita lanjut ke musculus geniohyoid. Itu kranial itu adalah musculus mylohyoid dengan origonya itu pada spina mentalis, insisornya itu pada corpus os hyoid dengan inervasi cabang spinalis cervicalis dari cabang ke cervicalis 1, maksudnya inervasi cabang spinalis itu cervicalis 1 dan cabang nervus ke-12 dengan fungsi fiksasi os hyoid. Lalu kita juga akan membahas tentang sendi temporomandibula. Jadi pada sendi temporomandibula itu dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pada komponen pasif dan komponen aktif. Jadi pada komponen pasif itu ada fossa mandibularis, lalu ada capitulum mandibulae, dan capsula articularis, ligamen dan ligamenta. Sedangkan untuk komponen aktifnya itu ada musculus masseter, lalu ada musculus pterygoideus medialis, lalu ada musculus pterygoideus lateralis, lalu ada musculus temporalis, dan juga ada otot pembantu seperti musculus digastricus venter anterior dan musculus mylohyoid dan musculus geniohyoid dan musculus buccinator. Kita akan membahas tentang ligamentum yang ada di sekitar articulus mandibula. Jadi, ligamentum di sekitar articulus mandibula itu melekat pada processus styloideus, angulus mandibulae dan tepi dorsal mandibula. Ligamentum mencegah gerakan yang berlebihan. Dan ligamentumnya itu dibagi lagi menjadi 3. Jadi ada ligamentum temporomandibular lateral, lalu ada ligamentum sphenomandibular dan ligamentum stylomandibular. Kita juga akan membahas tentang cavum oris. Jadi pada cavum oris itu ada ruangan awal dari sistem jadi ruang cavum oris itu adalah ruangan awal dari sistem digestivus yang terjadinya proses pencernaan secara mekanis dan yang bermuara kelanjutannya itu ada di kalau glandula parotis itu pada vestibulum oris setinggi 2 atas, lalu glandula sublimbalis pada papilla salivaria sublingualis dan glandula sublingualis pada plica sublingualis dan pada ductus summandibularis. Dan itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu vestibulum oris dan juga cavum oris previus. Jadi pada vestibulum oris itu di lateralnya itu kan di bukal dan medialnya itu di gingiva dan gigi, sedangkan untuk ventralnya itu ada di labium superior et inferior dan dasar dan atapnya itu mukosa cavum oris. Dan kalau cavum oris previus itu ventralnya itu ada di
ventral itu labiumnya supium et infrared dan dorsalnya itu di atmosfasium, dan karena itu di palatum, dan untuk kaudalnya itu di dasar mulut, dan lateralnya itu di gigi dan gingiva. Baik, kita akan lanjut membahas tentang labium. Labium merupakan jaringan muskulofibros yang membatasi lubang mulut atau lubang mulut itu adalah rima oris. Jadi itu dibagi menjadi 4 lapisan. Ada lapisan kutis, lalu ada musculus orbicularis oris, lalu ada submukosa, dan juga ada mukosa. Lalu kita akan membahas tentang buka, yaitu lapisannya itu yaitu labium, dan ototnya itu dari musculus buccinator, dan kelenjarnya itu dari glandula buccalis, dan lembar bicu itu terletak antara musculus buccinator dan juga musculus masseter. Dan untuk arteri dan inervasinya sendiri itu oleh arteri, vena, dan nervus facialis, dan ramus buccalis. Baik, mungkin sekian dari video pembicaraan anatomi regio facialis yang dapat saya berikan. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.